warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ulumul Hadis akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman pendekatan hadis kontemporer. Di sini kami akan mengambil salah satu ulama hadis kontemporer, yakni Syekh Muhaddis Muhammad Nasiruddin Alban. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui biografi beliau terlebih dahulu. Nama beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nasiruddin bin Nuh Najati bin Adam Albani. Beliau dilahirkan pada tahun 1332 tahun Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1914 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Tirani, yakni ibu kota Albania. Beliau dibesarkan di tengah keluarga yang kurang mampu. Ayah Syekh Muhammad Nasiruddin Alban ini yaitu bernama Syekh Al-Hajj Nuh. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani wafat pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsani tahun 1420 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 1 Oktober tahun 1999 di Yordania. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani pertama kali belajar dengan ayahnya, yakni Syekh Al-Hajj Nuh An-Najati. Dengan ayahnya beliau belajar berbagai macam ilmu seperti ilmu Al-Quran, bahasa Arab, dan mazhab Hanafi. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ini belajar fikih Hanafiyah dan bahasa Arab lebih lanjut kepada Syekh Said Al-Burhan. Lalu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani bertemu dengan Syekh Ahmad Syakir serta beliau juga ikut berpartisipasi dalam diskusi dan penelitian mengenai hadis yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memiliki ijazah hadis dari salah satu guru beliau, yakni Syekh Muhammad Roghib At-Tobah. Murid-murid Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ini diantara lain adalah Syekh Hamdi ibnu Abdul Majid ibnu Ismail As-Salafi, lalu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, lalu Syekh Salim Hilali, Syekh Musa Nasr, dan yang terakhir Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Ali Salman. Beberapa karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang populer diantaranya adalah Sahih Sunan Abu Dawud dan Dhaif Sunan Abu Dawud. Kedua kitab ini berisikan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Lalu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai. Lalu karyanya Sahih Sunan At-Tirmidzi dan Dhaif Sunan At-Tirmizi. Sama seperti sebelumnya, kedua kitab ini berisi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi. Lalu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani memberikan keterangan hukum pada setiap hadis dengan hukum yang sesuai, apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif ataukah yang lainnya. Lalu beliau juga mempunyai karya yakni Sahih Sunan An-Nasa'i dan Dhaif Sunan An-Nasa'i. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai biografi Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu kisah hidup Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pada tahun 1922 sampai 1939, Albania ini dipimpin oleh seorang raja sekuler yang mengidolakan modernitas ala Eropa. Namanya Ahmad Mukhtar Zogholi atau Zogu. Di 2 tahun pertama kekuasaannya, ia mulai mengubah Albania Islam menjadi lebih beraroma barat sekuler. Zogu menyusun undang-undang sekuler untuk masyarakat Albania. Ia tetapkan aturan yang memaksa muslimah melepaskan hijabnya, mewajibkan militer memakai topi dan celana panjang ala Eropa, dan segala sesuatu yang berbau Arab diganti dengan kultur dengan kultur Barat. Sekulerasi yang dilakukan Zogu membuat ayah Syekh Al-Albani khawatir agamanya dan anggota keluarganya rusak.
ia berazam untuk hijrah ke negeri Islam yang lebih menangkan hati. Di bawahnya lah anggota keluarganya menuju Syam, tepatnya di ibu kota Suriah, Damaskus. Saat itu Al-Albani masih berusia 9 tahun. Al-Albani kecil baru saja tiba di salah satu negeri Arab dan ia sama sekali tidak mengetahui bahasa Arab. Ia pun mulai mempelajari bahasa ini di Madrasah Al-Is'af Al-Khoriyah. Kemudian pindah ke sekolah lain di Pasar Surajah, Damaskus karena sekolah pertamanya itu mengalami musibah kebakaran. Di tempat ini Al-Albani menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya pada masa 4 tahun. Kemahirannya diakui dan mengalahkan teman-temannya anak-anak Suriah asli. Al-Albani kecil telah tumbuh remaja. Ia mulai menemukan kegemaran lain pada dirinya, yaitu membaca. Namun selera membacanya masih begitu umum. Ia suka membaca syair-syair dan kisah-kisah detektif. Inilah perjalanan awal kehidupan Al-Albani dalam dunia membaca dan menimba ilmu. Seiring berjalannya waktu, konten bacaan Al-Albani pun berubah dari bacaan masyarakat awam beralih memperdalam ilmu agama. Ayah Al-Albani pun memutus sekolah putranya. Ia menyediakan waktu khusus untuk mendidik anaknya dengan pelajaran Al-Quran, Tauhid, Sorof, dan Fikih Madhab Hanafi. Selain belajar dengan sang ayah, Al-Albani juga belajar dari banyak guru dan ulama yang merupakan kolega ayahnya. Pada saat menginjak usia 20 tahun, Al-Albani mulai menyukai ilmu hadis. Ia terinspirasi dari kajian hadis di majalah Al-Manar yang diasuh oleh Syekh Muhammad Rosid. Syekh Al-Albani menceritakan bahwasanya ia tertarik membaca riwayat-riwayat sejarah. Suatu hari ia melihat tumpukan buku seorang pedagang buku, satu pembahasan dari majalah Al-Manar. Ia baca komentar Syekh Rosid Ridho terhadap buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam pembahasan tersebut, Syekh Rosid Ridho mengutip komentar Al-Hafiz Al-Iraqi terhadap Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi mengomentari dan memilah mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif, kemudian mengumpulkannya. Karya Al-Iraqi ini menarik perhatian Al-Albani. Beliau pun mengadakan kajian hadis terhadap kitab tersebut, sebuah kajian yang memberinya jalan memperdalam ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu bahasa, balaghah gharib al-hadis, dan lain-lain. Itulah kajian ilmiah pertamanya dalam bidang hadis. Kajian ini bagai candu yang membuat Al-Albani terus bersemangat meneliti hadis-hadis lainnya. Bagi Al-Albani, ilmu hadis menjadi jalan yang membuka cabang keilmuan lainnya, dan ia terus mengenang Syekh Rosid Ridho sebagai wasilahnya dalam mempelajari ilmu hadis. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang metode pemahaman sebuah hadis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani. Nah, sebagaimana ulama-ulama hadis kontemporer pada umumnya saat ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani ini tidak memperhatikan sanadnya saja ketika mentahrid sebuah hadis, melainkan beliau juga selalu memperhatikan matanya juga. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya kriteria sanad adalah periwayatnya itu sikoh, bersambung, serta terhindar dari syadz dan ilat. Nah, kemudian apakah matanya itu menunjukkan ciri-ciri matan kenabian, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, akal sehat, serta indera dan fakta sejarah. Dan berdasarkan biografi beliau juga yang sudah kita bahas sebelumnya, maka pemahaman hadis dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan beliau itu disebut sebagai seseorang pembaharu Islam atau yang disebut dengan mujaddid. Nah, di era kontemporer ini, terutama di bidang ilmu hadis. Walaupun kemudian ada yang mengkritik bahwa beliau itu hanyalah seorang tukang memperbaiki jam pada mata pencahariannya pada muda dulu, tapi itu tidak menjadi masalah, sama sekali tidak menjadi masalah
karena beliau juga memang sungguh-sungguh telaten dan tekun, giat dalam mempelajari ilmu hadis. Nah, yang pertama, ketika beliau mentakhrij atau mentahqiq atau mensyarah sebuah hadis, Syekh Muhammad Al-Banani ini melakukannya dengan komprehensif. Maksudnya adalah beliau sebelum-sebelumnya itu sudah mempelajari atau membaca dari berbagai sumber yang ada, dan beliau juga sudah mempelajari setiap biografi perawi hadis yang ada beserta kesikohannya masing-masing. Karena di zaman kontemporer pada saat ini sudah sangat mudah sekali untuk mencari referensi tersebut. Terlebih beliau sendiri sampai memegang kunci perpustakaan pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya banyak hadis-hadis yang oleh ulama-ulama sebelumnya itu sudah dicantumkan dalam kitab mereka itu kemudian didoifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani ini. Nah, yang kedua, beliau tidak segan-segan dalam mengkritik pendapat-pendapat ulama terdahulu. Jika memang menurut beliau ada yang bermasalah dalam hadis tersebut, baik sanad maupun matanya, maka beliau bahkan sempat 2 kali dipenjara karena pendapatnya itu bertentangan dengan penguasa pada saat itu. Nah, beliau memang itu terkenal sebagai sosok yang berani dalam menyampaikan menurut beliau yang benar itu bagaimana, sehingga kemudian banyak sekali kitab-kitab hadis seperti Kutubus Sittah yang ditahqiq berulang-ulang oleh beliau. Nah, seperti Sunan Abu Dawud, terus Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, dan tak jarang juga beliau itu menyatakan bahwa hadis yang ada pada kitab tersebut itu ternyata dhaif. Nah, ternyata dhaif. Kemudian beliau biasanya itu menjadikan kitab-kitab tersendiri berdasarkan kualitas hadis yang sudah beliau tahqiq, sehingga nanti memang kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani ini sangat banyak. Seperti ketika beliau mentahqiq kitab Sunan Abu Dawud, maka nanti akan menjadi Sahih Sunan Abu Dawud sebagai kitab tersendiri, dan Dhaif Sunan Abu Dawud sebagai kitab tersendiri. Nah, begitu pula dengan kitab-kitab yang lainnya yang beliau sudah tahqiq. Masing-masing status hadis timuat dalam kitab masing-masing, sehingga memudahkan kita semua untuk mengamalkan, mempelajari yang sahih-sahih dan menghindari yang dhaif-dhaif. Nah, dan yang terakhir, walaupun kemampuan dan pemahaman beliau itu dalam ilmu hadis ini sudah tidak diragukan lagi, tetapi beliau sama sekali tidak pernah menyalahkan pendapat orang lain dan membuka kritikan terhadap beliau. Karena Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Banani ini sangat menyadari bahwa dirinya itu juga manusia yang pasti tidak luput dari kesalahan, begitu. Nah, maka sebagaimana beliau sudah mengkritik ulama-ulama terdahulu, beliau juga tidak segan menerima kritikan dari ulama-ulama kemudian. Nah, semua ini adalah demi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu hadis, terutama di bidang ilmu hadis ini. Nah, adapun juga hal-hal yang biasanya beliau tekankan dalam dakwah,
dalam dakwah beliau adalah masalah pentingnya sebuah ilmu hadis dalam Islam. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran, tidak cukup dengan Al-Quran saja, melainkan juga Al-Quran dan hadis. Beliau juga sering memperingatkan umat untuk menjauhi firqah sesat seperti itu, Ahmadiyah, Qadianiyah, Syiah Rafidhah, dan Ingkarus Sunnah, serta menjauhi sifat fanatik terhadap organisasi massa, yayasan maupun partai, dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kalangannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok saya mengenai salah satu tokoh muhaddis kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi tadi setelah biografi beliau, kemudian metode pemahaman hadis oleh beliau, contoh satu, di sini saya akan memberikan satu lagi contoh pembahasan hadis dari Syekh Al-Albani ini. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk ini pembahasannya saya tidak merujuk langsung dari kitab beliau karena agak susah buat nyari kitabnya itu, mungkin karena memang juga kontemporer ya. Jadi kitab-kitab Syekh Al-Albani ini belum tersebar secara luas gitu, PDF-nya yang gratisan mungkin harus beli atau memang pinjam di perpustakaan yang ada gitu ya. Oke, langsung aja. Ini ada satu pembahasan tentang menyiram kuburan, hadis tentang Nabi menyiram kuburan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam rash ala qabri Ibrahim ibnahu wa wada'a alaihi hasban. Artinya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Nah, nanti banyak perdebatan masalah hadis ini. Untuk riwayatnya ini ada banyak sanadnya. Ada dari Abu Daud dalam Marasilnya itu dengan sanadnya sendiri, Imam Baihaqi dalam Sunannya, dan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Juga ada Imam Syafi'i ya dalam Musnad Imam Syafi'i. Oke, kemudian bagaimana pendapat Syekh Al-Albani mengenai hadis ini? Jadi terkait penilaian beliau Syekh Al-Albani atas hadis menyiram kuburan dengan air ini, kita bisa temukan dalam beberapa kitab beliau, diantaranya dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini selain mursal juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari jalan Ibrahim bin Muhammad, dan dia termasuk muttaham bil kadzib, dicurigai melakukan kebohongan. Itu si Ibrahim bin Muhammad ini baru dicurigai berbohong saja dalam ilmu sanad hadis itu sudah menjadikan hadis itu dhaif. Jadi untuk kalau di Irwa Al-Ghalil ini yang dari Imam Syafi'i, di situ Imam Al-Albani menjelaskan bahwa sanadnya dhaif seperti itu. Tapi kemudian tadi kan sanadnya ada banyak ya. Beliau ini Syekh Al-Albani itu tidak hanya melihat dari satu sanad saja. Terus nih, tapi hadis ini tentang menyiram kuburan tadi juga dimasukkan oleh beliau di silsilah ahadits as-shahihah. Nih di situ waqala Syekh Al-Albani rahimahullah fi rasil qabri ahadits katsir walakinnaha ma'lulah kama bayyana dzalika fi al-irwa summa wajadat fi awsatit Tabarani haditsan bi isnadi qawi fi rasul sallallahu alaihi wasallam li qabri ibnihi Ibrahim fakharajatuhu fi as-sahihah intahi min silsilah al-hadis ad-dhaifah. Artinya Syekh Al-Albani berkata menyiram kubur dengan air memang terdapat banyak hadis, tapi ada cacatnya sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab Irwa Al-Ghalil. Tetapi saya lantas mendapat sebuah hadis lain dalam kitab Awsat At-Tabarani dengan sanad yang kuat tentang Nabi yang menyiram kubur Ibrahim anaknya dengan air, maka saya tahrij lagi dalam kitab As-Shahihah dari kitab Silsilatul Hadis Ad-Dhaifah. Jadi karena ada sanad lain yang sahih ini, hadis tadi yang sanad yang dhaif itu terangkat gitu, jadi sahih li ghairihi.
Jadi intinya Syekh Al-Albani beliau tidak hanya melihat satu sanad saja, tapi juga melihat sanad-sanad yang lain seperti itu dalam contoh pembahasan ini, walaupun tidak terlalu membahas masalah matannya. Pada hadis ini lebih terfokus kepada sanadnya seperti itu. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yakni sebuah contoh hadis yang mengandung pemahaman Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini termaktub dalam kitab karangan beliau. Hadisnya berbunyi, Akhbarana Ali bin Hijr qala haddatsani Yazid wa huwa ibnu Harun qala anba'ana Humaid anil Hasan anna ibna Abbas khataba bil Basrah faqala adawaz zakah saumakum faja'ala an-nasu yanzuru ba'duhum ila ba'din faqala man hahuna min ahli al-Madinah qumu ila ikhwanikum fa'allimuhum fa innahum la ya'lamun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada sadaqatul fitri 'ala as-saghiri wal kabiri wal hurru wal 'abdu wal dzakaru wal untha nisfa sa'in min birrin aw sa'an min tamrin aw sya'irin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Hijr. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid dan dia adalah Ibnu Harun. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Humaid dari Al-Hasan, sesungguhnya Ibnu Abbas berkhutbah di Basrah. Ia berkata, keluarkan zakat atas puasa kalian, jadilah manusia yang saling memperhatikan sesama. Kemudian ia berkata, siapapun di sini dari golongan penduduk Madinah, sampaikanlah kepada saudara-saudara kalian dan ajarkanlah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitrah bagi anak kecil, dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya perempuan, laki-laki sebesar setengah sok gandum atau satu sok tamrin atau roti syair. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau. Singkatnya, menurut riwayat dari Imam An-Nasai, langsung ke sanadnya ya. Hadis ini memiliki 4 jalur sanad. Seperti ini sanadnya. Nah, kalau menurut Imam Abu Dawud, sanadnya dari Muhammad bin Musanna yang ini. Kalau menurut Imam Abu Dawud, hadis ini dinilai sahih oleh beliau. Kemudian kalau menurut Imam An-Nasai, dari jalur Ali bin Hijr ini menurut beliau sahih juga. Nah, tetapi hasil pendapat takhrij dari Syekh Al-Albani ini bertentangan dengan menurut Imam Abu Dawud. Kalau menurut Imam Abu Dawud, hadis ini sahih dari jalur Ayub dan Ubaidillah. Namun dalam kitabnya beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani, dalam kitab Dhaif Abu Dawud, beliau menghukuminya dhaif seperti itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan terkait salah satu metode pemahaman hadis beliau, yakni dalam hal ini Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini beliau, kalau saya lihat, beliau termasuk imam hadis kontemporer yang sangat ketat ya terkait masalah sanad. Bahkan pendapat Imam Abu Dawud, hasil takhrij dari beliau ini berbeda dengan Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani, seperti itu.
Terima kasih. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang salah satu ulama hadis, peneliti hadis, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani atau biasa disebut atau dipanggil dengan Syekh Albani. Tak asing bagi pegiat hadis masa kini ketika mendengar nama Syekh Albani, apalagi ketika mendengar karya beliau seperti Silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Baik para ulama maupun pegiat-pegiat hadis lainnya ketika mendengar karya beliau dalam ilmu hadis tersebut menuai kontroversi yang luar biasa, baik dari kubu pro dan kontra. Pemikiran Albani yang tertuang dalam karya-karyanya banyak memang menuai pro dan kontra. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa komentar para ulama, baik yang memuji usahanya dan mengakui kredibilitasnya, maupun sebaliknya yang mengkritik pemikirannya dalam bidang hadis. Tidak sedikit ulama yang memberikan pujian dan dukungan terhadap hasil jerih payahnya yang sangat bernilai dalam membela hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang diungkapkan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, Muhibbuddin Al-Khatib, dan Muhammad bin Ibrahim Alishi. Syekh Albani adalah pengabdi dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdul Aziz bin Baz dan Raja Faisal menjuluki Albani sebagai mujaddid abad ke-20 dan menjadikannya rujukan dalam bidang hadis atas penelitiannya. Salah satu ulama salaf, pemilik penerbit Al-Maktab Al-Islami, Zuhair Asy-Syafisi, mempercayakan Albani untuk mentahriz seluruh hadis yang ada dalam kitab Syarh Al-Aqidah At-Tawiyah karya Ibnu Abi Al-Izal Hanafi. Pada sisi lain, banyak juga ulama yang mengkritik pemikiran Syekh Albani yang menurut mereka seperti menurut Syekh Mustafa Al-Yaqub, pemikiran Albani melawan gelombang. Ada sekitar 17 karya yang memberikan komentar dan sanggahan atas pemikiran Albani. Salah satu ulama yang mengkritik fatwa Albani adalah Ismail Al-Ansari. Ia mengomentari tentang pentad'ifan salat tarawih 20 rakaat melalui karyanya tahsi hadis salat tarawih 20 rakaah wa arad ala Albani ala tad'if. Menurut Al-Ansari, hadis Yazid bin Qusafah yang menjelaskan solat tarawih 20 pada masa Umar bin Khattab yang dihukumi dhaif oleh Syekh Albani adalah sahih. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada pertentangan riwayat antara hadis Ibnu Khusaifah dengan hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Muwatta. Dan juga pengharaman emas bagi perempuan melalui karya beliau Ibahah At-Tohali
bi az-zahab al-muhallaq li an-nisa wa arad ala Albani. Abdullah Al-Habsyi Al-Harari juga melalui karyanya Tabyin Dolalah Albani. Ada juga ulama lainnya seperti Al-Ghumari yang menganggap Albani sebagai ahli bid'ah melalui karyanya Al-Qawl Al-Muqni fi Arad ala Albani Al-Mubtadi. Kontradiksi Albani di kalangan ulama, baik yang menilainya sebagai ulama hadis yang kredibel dalam mengkaji hadis maupun penilaian yang menilainya tidak proporsional, barang berpangkal pada sikapnya dalam menilai hadis-hadis tersebut. Sungguh pun demikian, Albani tentunya menggunakan pertimbangan tertentu ketika menilai suatu hadis. Jadi sebagai para penggiat atau ulama-ulama, para penggiat hadis, memang tentunya memiliki metode-metode tertentu dalam menentukan hadis, kesahihan sampai kedhaifan hadis. Saya di sini bukan sebagai yang mengatakan Syekh Albani pantas atau tidaknya dikatakan sebagai muhaddits atau ahli hadis dan sebagainya. Akan tetapi saya lebih memilih pendapat-pendapat ulama yang memandang Syekh Albani, dan menurut saya setiap ulama biasa dalam perbedaan pendapat, dan itu indah dalam Islam. Hanya saja jangan sampai kita di dalam perbedaan itu berbeda tapi menjadi terpecah atau sampai menyesatkan, mengkafirkan dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, banyak salah ucap, kekurangan. Karena lebihnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.